Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu public speaking bersama dengan narasumber kita Bang Iyut dari Kepala Bidang Sertifikasi IPSA. Bang Iyut, kalau misalnya Bang Iyut lihat cuaca Bengkulu akhir-akhir ini gimana sih Bang? Akhir-akhir ini sangat panas ya. Jadi cuacanya ini sangat membuat gerah lah gitu tiap hari. Jadi sangat panas, benar-benar sangat panas gitu. Apalagi kalau misalnya aktivitas kita banyak di luar rumah ya Bang ya. Oke, untuk Bang Iyut dan juga pemirsa yang hari ini punya aktivitas di luar rumah, kami ingin bagi informasi nih terkait dengan perakiraan cuaca yang sudah kami terima dari BMKG di 9 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bengkulu yang mulai berlaku pada hari ini, Kamis 25 Mei 2023. Kita lihat bersama-sama. Di wilayah pertama kita lihat di Kabupaten Rejang Lebong dan juga Kabupaten Kepahyang. Kalau di Rejang Lebong siang nanti diprediksi akan turun hujan dengan suhunya 18 sampai 31 derajat Celcius. Kalau di Kabupaten Kepahyang siang nanti diprediksi juga akan turun hujan ya, sama seperti di Rejang Lebong dengan suhunya 19 sampai 32 derajat Celcius. Kita lihat lagi untuk wilayah selanjutnya. Di wilayah Bengkulu Utara dan juga Kabupaten Mukomuko. Kalau di utara siang nanti diprediksi juga akan turun hujan dengan suhunya 21 sampai 32 derajat Celcius. Kalau di Kabupaten Mukomuko siang nanti alhamdulillah akan cerah ya dengan suhunya 23 sampai 32 derajat Celcius. Kita lihat lagi untuk wilayah selanjutnya. Untuk wilayah Kabupaten Seluma dan juga Kabupaten Lebong. Kalau di Seluma pemirsa, siang nanti diprediksi akan turun hujan dengan suhunya 23 sampai 32 derajat Celcius. Di Kabupaten Lebong, siang nanti diprediksi juga akan turun hujan dengan suhunya 17 sampai 31 derajat Celcius. Kita lihat lagi untuk wilayah selanjutnya. Untuk wilayah Bengkulu Selatan dan juga Kabupaten Kaur. Nah, ini untuk masyarakat Bengkulu Selatan ya, di sana diprediksi siang nanti akan cerah nih dengan suhunya 21 sampai 32 derajat Celcius. Kalau di Kabupaten Kaur siang nanti juga akan cerah dengan suhunya 22 sampai 32 derajat Celcius. Next kita lihat untuk wilayah selanjutnya, terakhir di Kota Bengkulu dan juga Kabupaten Bengkulu Tengah. Kalau di Kota Bengkulu siang nanti diprediksi akan cerah, alhamdulillah dengan suhunya 24 sampai 32 derajat Celcius. Kalau di Kabupaten Bengkulu Tengah siang nanti diprediksi akan turun hujan nih dengan suhunya 23 sampai 31 derajat Celcius. Berarti Kota Bengkulu hari ini insya Allah cerah ya Bang ya siang nanti ya. Cerah kayaknya. Tidak mengganggu aktivitas berarti ya. Oke, kalau Bang ini tadi kan cerita kalau misalnya Abang ini dari Kepala Bidang Sertifikasi IPSA ya. Sebenarnya IPSA itu apa sih Bang? Nah, IPSA ini sebenarnya adalah organisasi yang mewadahi para pembicara profesional ya untuk bergabung di wadah ini, sebuah asosiasi gitu yang kemudian ini akan memberi seperti edukasi ya secara internal. Jadi untuk meningkatkan kompetensinya sebagai pembicara. Jadi tadi problem-problem yang kita bicarakan di awal tadi, kalau bergabung di IPSA nanti itu akan dilatih gitu. Ada pelatihannya secara khusus gitu. Nah, sehingga menjadi pembicara yang lebih profesional lagi. Dan kemudian nanti akan diarahkan untuk mengikuti sertifikasi gitu. Nah, jadi para pembicara-pembicara profesional yang ada di Bengkulu ini bisa bergabung di IPSA sebenarnya ya. Iya. Dan kami juga memang ada program juga melakukan sertifikasi gitu. Nah, sebelum sertifikasi mungkin lebih ada pendidikan dan latihan terhadap pembicara-pembicara profesional yang ada di Bengkulu ini, sehingga ketika tadi persoalan-persoalan ya seperti ketidaksiapan, demam panggung dan lain sebagainya itu dapat dilatih di IPSA ini gitu, sehingga itu bisa diatasi dan kemudian lulus sertifikasi
dan kedepannya sudah benar-benar menjadi seorang pembicara yang profesional yang tidak sudah dilewati masalah-masalah seperti itu tadi gitu. Ada juga yang memang sudah menjadi public speaker yang profesional ya, Betul. meskipun belum tersertifikasi tadi ya, tapi masih sering belibet mungkin ya. Terus juga kalau misalnya Betul. blank lupa apa yang diomongkan, berarti dari IPSA sendiri bisa melatih hal tersebut berarti ya? Ya, bisa ya. Di IPSA itu, terutama di DPD ISA Bengkulu nanti memprogramkan juga pelatihan-pelatihan yang itu nanti menghadirkan trainer-trainer yang profesional dari Jakarta untuk kesini, dan di Bengkulu juga banyak juga yang sudah profesional, dan itu bagaimana nanti ditularkan kepada pembicara-pembicara tadi, baik yang memang sebenarnya sudah sering tampil di publik tapi belum tersertifikasi gitu. Nah, sehingga nanti bisa dilatih lagi, kemudian tinggal mengikuti sertifikasi. Kalau sudah terverifikasi itu akan sangat berpengaruh sekali terhadap pengembangan karir mereka gitu. Nah, apalagi yang pemula ya, mahasiswa dan lain sebagainya, ini sangat penting karena hal-hal yang sifatnya mungkin tidak ditemukan di luar gitu ya. Kan ini cara-cara berbicara tadi itu kan jarang kita dapatkan ya di luar. Nah, dengan adanya IPSA ini bisa bergabung di IPSA sehingga latihan, kemudian persiapan menjadi pembicara dan sampai menjadi pembicara profesional dapat istilahnya dicapai di IPSA ini gitu. Ada beberapa orang yang memang menganggap public speaking itu sepele ya. Karena mereka beranggapan kalau misalnya saya bisa berbicara dan saya bisa berbaur dengan orang banyak, itu sudah melatih public speaking saya, tidak perlu lagi sepertinya saya mengikuti pelatihan dan sebagainya ya. Dan juga ada beberapa juga profesi yang tidak secara langsung berhubungan dengan public speaking, jadi tidak mau menguasai materi itu. Tapi padahal sebenarnya itu penting ya Bang ya dilakukan, meskipun memang tidak terjun langsung ke arah sana. Betul. Gitu. Nah, di era sekarang kemampuan public speaking itu sangat penting ya. Jadi kita bicara public speaking itu bukan hanya sekedar menjadi ya pembicara di ini ya tempat-tempat umum atau jadi MC gitu. Nah, di era digital apalagi sekarang, nah kemampuan berbicara itu juga dibutuhkan, misalkan di depan kamera menyampaikan apa misalkan ya, mempresentasikan apa, membedah sesuatu gitu ya, itu sangat penting. Kebanyakan misalkan menjadi digital marketing misalkan, itu kan juga dibutuhkan kemampuan untuk menyampaikan pesan atau informasi itu ke publik gitu. Nah, jadi sudah menjadi kebutuhan sebenarnya tanpa disadari, kemampuan berkomunikasi itu akan sangat mempengaruhi karir setiap orang gitu. Berarti public speaking ini bukan cuma sekedar minat ya, tapi sudah menjadi kebutuhan. Betul, sudah menjadi kebutuhan gitu ya. Karena kalau misalnya dari kalangan siswa-siswi maupun mahasiswa, public speaking itu penting kalau misalnya presentasi ya Bang ya. Kan pasti ada audiens, ada komunikatornya yang pengen menyampaikan informasi. Nah, tapi kalau misalnya untuk dunia kerja, mungkin pada saat ngelamar pun juga harus pintar-pintar public speaking dong. Betul, ya kan? Harus bisa berbicara juga ya. Nah, apalagi misalkan pekerjaan yang ini berkaitannya misalkan ketemu dengan orang gitu ya, itu kan kemampuan berbicaranya juga harus harus kuat gitu ya. Apalagi misalkan menjadi seorang jurnalis ya, berwawancara itu kan butuh kemampuan, persiapan mental juga gitu. Nah, misalkan nih saya kan misalkan background wartawan nih, ketika saya mau wawancarai Pak Gubernur, nah itu apa yang perlu dipersiapkan, kemudian materi apa yang ingin ditanyakan, nah, itu kan penting gitu ya, sehingga wawancaranya itu bisa pesan yang ingin kita dapatkan itu dapat kita ambil, dan kita gubernurnya sebagai narasumber juga enak menjawab gitu. Nah, data yang kita ingin cari bisa kita raih gitu. Tapi bayangkan kalau kemampuan komunikasi kita tidak ada sebagai wartawan, mungkin hanya menjadi wartawan yang ngikut orang aja, ngekor aja, gitu ya, ikut minta bahan ya gitu, minta bahan atau merekam, tapi tidak punya kemampuan untuk mewawancarai sendiri pejabat-pejabat itu gitu. Nah, nah itu artinya bahwa public speaking itu sudah menjadi
kebutuhan setiap orang, apapun profesinya itu, apakah wartawan, apakah guru, apakah dosen, apakah konten kreator, itu sangat penting sekali gitu. Oke Bang Yukri, Ya. jeda dulu nih Bang, nanti Ya. kita bahas lagi ya terkait dengan tema kita yaitu public speaking. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.